Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Pramudianingrum dengan NIM A1D523033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Psikologi dalam Pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang secara khusus mempelajari bagaimana individu belajar dalam lingkungan pendidikan, efektivitas metode pengajaran, perbedaan individu dalam belajar, serta penerapan teori dan prinsip-prinsip psikologis untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Psikologi pendidikan juga mempelajari aspek-aspek seperti kecerdasan emosi, penanganan stres, dan kesehatan mental di lingkungan sekolah. Kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa untuk fokus, mengelola waktu, dan memproses informasi. Maka dari itu, pemahaman mengenai psikologi dalam pendidikan membantu guru dan pendidik untuk tidak hanya memperhatikan aspek akademik, tetapi juga mendukung kesejahteraan emosional dan mental siswa yang pada akhirnya berdampak pada keberhasilan belajar. Psikologi dalam pendidikan sangat penting karena membantu memahami bagaimana siswa belajar, berpikir, dan berkembang. Dengan memahami prinsip-prinsip psikologi, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kebutuhan individu siswa. Hal ini termasuk memahami gaya belajar yang berbeda, bagaimana motivasi mempengaruhi pembelajaran, dan cara mengelola emosi serta perilaku siswa di dalam kelas. Selain itu, psikologi pendidikan membantu pendidik merancang strategi pembelajaran yang efektif. Misalnya, teori pembelajaran seperti behaviorisme dan konstruktivisme atau kognitivisme memberikan wawasan tentang cara siswa memproses informasi. Dengan menerapkan teori ini, pendidik dapat menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan usia, tingkat perkembangan, dan kemampuan siswa, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Baik, materi selanjutnya adalah latar belakang psikologi dalam pendidikan. Psikologi pendidikan juga mempelajari aspek-aspek seperti kecerdasan emosi, penanganan stres, dan kesehatan mental di lingkungan sekolah. Kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa untuk fokus, mengelola waktu, dan memproses informasi. Maka dari itu, pemahaman mengenai psikologi dalam pendidikan membantu guru dan pendidik untuk tidak hanya memperhatikan aspek akademik, tetapi juga mendukung kesejahteraan emosional dan mental siswa yang pada akhirnya berdampak pada keberhasilan belajar. Baik, selanjutnya adalah pentingnya psikologi dalam pendidikan. Psikologi dalam pendidikan sangat penting karena membantu memahami bagaimana siswa belajar, berpikir, dan berkembang secara emosional. Dengan memahami prinsip-prinsip psikologi, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kebutuhan individu siswa. Hal ini termasuk memahami gaya belajar yang berbeda, bagaimana memotivasi mempengaruhi pembelajaran, dan cara mengelola emosi serta perilaku siswa di dalam kelas. Selain itu, psikologi pendidikan membantu pendidik merancang strategi pembelajaran yang efektif. Misalnya, teori pembelajaran seperti behaviorisme, konstruktivisme, atau kognitivisme memberikan wawasan tentang cara siswa memproses informasi. Dengan menerapkan teori ini, pendidik dapat menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan usia, tingkat perkembangan, dan kemampuan siswa, sehingga meningkatkan efektivitas belajar. Baik, selanjutnya adalah tantangan psikologi dalam pendidikan. Psikologi dalam pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam mendukung proses belajar mengajar. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan individu di antara siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar, kemampuan, latar belakang sosial, dan kebutuhan emosional yang berbeda. Pendekatan yang terlalu seragam seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan semua siswa, sehingga diperlukan metode yang lebih adaptif dan personal. Namun, menerapkan pendekatan ini seringkali sulit karena keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya pendidik. Selain itu, tantangan lainnya adalah kesejahteraan mental siswa yang semakin menjadi perhatian di era modern. Tekanan akademik, media sosial, dan masalah keluarga dapat menyebabkan gangguan emosional atau psikologis yang mempengaruhi kemampuan belajar siswa.
Sayangnya, tidak semua sekolah memiliki sumber daya seperti konselor atau psikolog pendidikan yang cukup untuk menangani masalah ini secara efektif. Kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan tersendiri. Meskipun teknologi memberikan peluang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, tidak semua pendidik memiliki keterampilan atau pemahaman untuk mengintegrasikannya secara efektif. Di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi distraksi bagi siswa yang mempengaruhi konsentrasi dan motivasi mereka dalam belajar. Selanjutnya adalah karakteristik psikologi dalam pendidikan. Psikologi dalam pendidikan memiliki beberapa karakteristik utama yang berperan penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Salah satunya adalah berpusat pada peserta didik, yang berarti memahami kebutuhan, kemampuan, dan minat individu siswa untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dan efektif. Psikologi pendidikan juga menekankan pada proses belajar, termasuk bagaimana siswa memperoleh, mengolah, dan menerapkan informasi melalui berbagai pendekatan, seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Kesimpulannya, psikologi pendidikan berperan penting dalam memahami bagaimana siswa belajar, berpikir, dan berkembang secara emosional sehingga mendukung proses pembelajaran yang efektif dan holistik. Dengan memahami teori psikologi, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi siswa, serta mengelola emosi dan perilaku di kelas. Psikologi juga membantu dalam perancangan strategi pembelajaran, evaluasi, serta mendukung kesejahteraan mental siswa. Meskipun begitu, tantangan seperti perbedaan individu, tekanan emosional, keterbatasan sumber daya, dan ketimpangan akses pendidikan masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Baik, demikianlah pemaparan singkat dari materi psikologi dalam pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.